Injil Lukas pasal 2 pada ayat yang ke-15. Mari bersama dengarkan firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan selamat Natal bagi kita semua. Bersyukur untuk setiap saat yang Tuhan berikan bagi kita untuk merenungkan setiap kasih-Nya. Bahkan bisa dikuat kumuayan nama Natal Loki, sebenarnya kita sementara merayakan keselamatan. Sabak kan biasa bang mau dikuat kumua, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Hari Minggu ini kita merenungkan bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka status kita sebagai ciptaan baru, identitas kita sebagai orang yang dikuduskan, tidak sampai hanya dikuduskan saja, tetapi dikasihi oleh Tuhan. Keluarga yang kekasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, tema sepanjang Natal tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ya, sehingga dikatakan nakwa ini adalah tema Natal termahal sepanjang sejarah. Kita diminta untuk ke Betlehem, tetapi saya pikir di tanggal 29 ini sudah beberapa kali kita mengikuti ibadah-ibadah Natal. Kusanga mapahang miki solanasan kumua. Marilah kita sekarang ke Betlehem. Bukan tangyara maksudnya kumua mau melakukan perjalanan ke Betlehem di sana. Karena Betlehem di sana, ya, Betlehem yang berada dalam wilayah yang sedang konflik, ya, sedang konflik. Bagaimana kita mau diarahkan ke tempat yang penuh konflik? Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan bahwa ajakan tema kita yang berupa ajakan mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Tae morato kumua dikua ola disoki malah ke Betlehem. Sabaya tu Betlehem totemo bukan lagi seperti Betlehem dulu ketika Kristus lahir di sana. Betlehem yang ada di sana sekarang itu adalah wilayah konflik, ya, adalah wilayah konflik, sehingga tentu yang dimaksudkan oleh tema ini diberikan kepada kita sekarang ladiniri tauntang nga ikumua inang to di pasalama atonga miki. Itu nyata, itu sudah terjadi 2028 tahun yang lalu. Kristus lahirkan 4 Masehi, 2028 tahun yang lalu ketika Kristus lahir di sana. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pempiran Morkomi merayakan Natal tahun ini. Ayo, ada yang sudah berapa kali? Sudah berapa kali merayakan Natal? Oh, lebih, ini kedua kali, ketiga kali ya. Ada yang 4, ada yang 5, ya. Ada yang masih akan terus melaksanakannya. PPGT Jemaat Nielsi untuk besok, di keluarga Oma Opa Teo besok, dan seterusnya. Dan tuh, ya, si pembudak tongan miki Natal. Nah, sesungguhnya apakah Natal itu? Bahwa esensi Natal itu adalah ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya perjumpaan, bukan hanya kumpul-kumpul seperti ini, datang berkumpul, bertemu, bisa siapa kita temo cipika-cipiki, ya, sudah bisa, ya. Iya, ya, tentang COVID, nah, jangan, jaga jarak. Tapi sekarang sudah bisa. Lalu setelah itu selesai, ya. Ternyata tidak. Esensi Natal itu adalah membawa kita untuk kembali merayakan bahwa Tuhan itu yang inkarnasi, Tuhan
memang manusia, tetapi ingat dia tidak berdosa. Ya, lalu semua dosa kita itu ditanggungkan kepadanya. Ya, moto dalam seluruh kitab Injil itu, seluruh kitab Injil Bapak Ibu, dikuat semua hanya satu kali saja Tuhan Yesus menyebut Bapanya itu sebagai Allah. Di mana? Ketika dia berada di atas kayu salib. Selebihnya itu dia selalu bilang Bapa, Bapa, Bapa. Bapa mengasihi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan sebagainya. Hanya satu kali Tuhan Yesus di seluruh kitab Injil menyebut Bapa sebagai Allah, yaitu ketika dia di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia sementara memposisikan dirinya sebagai manusia menanggung dosa-dosa kita. Manusia yang terbatas. Dan itulah kesempurnaan Natal. Jadi yaitu kelahiran Kristus tidak sempurna tanpa kematiannya. Kelahiran Kristus tidak sempurna tanpa kematiannya. Dan Bapak Ibu, di kumua yang tama Natal si pempiran miki Natal harusnya itu membawa perubahan dalam hidup kita, harusnya membawa perubahan. Dan yang dibaca itu Lukas pasal 2, bagaimana gembala-gembala itu diubahkan. Saya juga sebenarnya Natal itu juga kan dimulai ketika keluarga-keluarga berjumpa seperti ini. Natal dimulai ketika ada perjumpaan. Bayangkan tuh Yusuf harus kembali dari Nazaret kembali ke Bethlehem. Maka saya di mana saya sudah lupa Natal, di mana saya sampaikan kurang lebih jarak Bethlehem ke Nazaret ke Bethlehem itu 200 kilometer. Bayangkan dalam situasi sedang hamil besar. Bayangkan kesulitan yang harus dilalui, tetapi apa yang Tuhan katakan harus tergenapi. Moira kata susah. Apa yang Tuhan sudah nubuatkan melalui nabi-nabinya itu harus digenapi, sekalipun situasinya sulit. Saya juga sampaikan kumua, luar biasa sekali Tuhan berkarya. Bayangkan kumua kena lambat-lambat sedikit male, mungkin Kristus Yesus akan lahir di tengah jalan. Tetapi timingnya sangat tepat sekali. Usia kandungan 9 bulan, perjalanannya tepat, lalu kemudian tiba. Keluarga-keluarga berkumpul, Susi TE, merayakan Natal. Ya, keluarga-keluarga kecil kita bernatal di tanggal 24. Keluarga besar bernatal di tanggal-tanggal yang ditentukan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut saja ya. Ya, tolong fokus ke sini. Ya, jadi setelah kita sekian banyak kali bernatal, apa yang terjadi dalam hidup kita? Elegomi. Apa yang terjadi dalam hidup kita setelah sekian kali bernatal? Ya temai Bapak dulu si pempiran gitu, harusnya ada perubahan seperti gembala-gembala toh. Ada perubahan apa yang terjadi? Begini, firman Tuhan katakan yaton narampo molako natiro itu pia sola anakna sola indona. Lalu mereka mengatakan melihat semuanya tepat seperti yang disampaikan oleh malaikat. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya mereka kembali dengan bersukacita. Mereka tetap seperti keadaannya. Waktu mereka berangkat statusnya adalah gembala. Waktu mereka pulang tetap si gembala. Tetapi apa yang berubah? Firman Tuhan katakan setelah berjumpa kembali sukacita besar meliputi hidup mereka. Moira karena tak berubah tuh statusnya. Moira karena tak berubah tuh kapesananna. Moira karena tak langsung membumbung tinggi tuh eamanna. Tetapi sukacita mereka luar biasa, dan karena bersukacita mereka memuliakan Tuhan. Jadi mui paling umba susi katuan tatomatuan kusulu solanasang ketika di hidup kita meyakini tentang keselamatan itu yang sudah menjadi bagian kita, maka sukacita itu tetap menjadi milik kita. Demikian juga ya perubahan ya juga bahwa kitab Injil Lukas ya, Injil Lukas perlihatkan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu membuat orang berubah. Jadi kita si pempiran miki Natal harusnya ada perubahan. Kalau
sebelum Natal tahun ini kita adalah pribadi yang cepat meledak. Nah kau tahu sungguh pendek. Ya, sisi ini itu apa langsung memasak marah, maka harusnya setelah berjumpa dengan juru selamat lagi lu jadi sungguh panjang. Tak tamadi bang sengke. Nah kau tahu nakwa di tengah-tengah melo dulu temanya apa tamane? Seyo, yang memang patut tuh untuk mendapatkan reaksi yang ini. Ya, silakan. Kalau selama ini kita adalah orang yang pelitnya minta ampun, setelah berjumpa dengan juru selamat menjadi orang yang pemurah. Itu kan yang kita dengarkan hari ini. Orang yang dikuruskan, salah satu identitas orang yang dikuruskan adalah murah hati. Identitas tosusi KTP. Ya, orang yang telah berjumpa dengan juru selamat itu apa adanya dirinya. Toh, tak ada pembunian identitas, tak seperti apapun saya. Itulah saya. Itulah orang yang dikuduskan. Ya. Jadi pergi gembala, pulang gembala. Pergi pakai sendal jepit, pulang pakai sendal jepit. Tetapi yang berubah dalam dirinya adalah ada sukacita besar, sehingga dia mampu untuk selalu memuliakan Tuhan. Kekhasan, dia sekalipun umurnya sudah 94 tahun, rambutnya akan tetap hitam. Nah kenapa putih nih? Nah toh, jangan sampai bilang seperti itu. Sahabat langsung si muya toh, perjalanan hidup. Ya, dan Nema, selamat Natal. Iya, Nema yang cantik. Iya, bersama dengan anak cucu, tuang mutu tontonglah upas sakit komisioner nasang, siulu. Semoga di tahun depan kita boleh bersua kembali. Selamat Natal untuk seluruh keluarga. Selamat Natal untuk kita semua. Marilah segera kita berangkat ke Bethlehem. Amin.